pembahasan kita pada malam hari ini berfokus pada sejarah tentang berdirinya negara Israel, sejarah kelam berdirinya negara Israel. Kenapa Israel bisa muncul sekonyong-konyong dalam sejarah, padahal pada masa atau di peta pemerintahan Turki Utsmani Israel nggak ada. Kenapa bisa lahir negara Israel dan kenapa bisa berkonflik sampai hari ini? Siapa pemain yang bermain di belakang negara ini? Kita akan coba kupas dalam kurang lebih 30 menit karena saya pengen sisanya saya membuka sesi tanya jawab, karena saya yakin banyak sekali pertanyaan yang ada di benak kita hari ini tentang Palestina. Banyak yang tanya, bagaimana Ustadz, bagaimana caranya, kenapa negara-negara tetangga tidak membantu misalnya, dan seterusnya. Itu banyak sekali yang kita ingin diskusikan, tapi saya akan memberi gambaran kenapa Israel itu lahir. Ikhwani fillah nasadukumullah, kebanyakan orang membahas Palestina itu dimulai sejak tahun 67, yaitu ada satu perang besar di antara Israel dan Palestina. Tapi kalau kita hanya membahas Palestina atau Israel dari tahun 67 saja, kita akan kehilangan pembahasan kenapa ada Hamas di Palestina. Lalu kenapa ada intifadah? Karena tahun 67 itu adalah intifadah dan lahirnya gerakan militer di Gaza untuk membela hak-hak rakyat Palestina. Itu sejak tahun 67. Jadi pertanyaannya, kenapa ada Hamas? Kemudian kenapa ada intifadah? Jadi karena memang sederhananya munculnya Hamas saat itu adalah karena kekecewaan masyarakat Palestina dengan PLO atau Palestina Palestina Liberation Organization. Jadi organisasi pembebasan Palestina. Itu karena kecewa dengan PLO, akhirnya pada tahun 67 lahirlah gerakan militer yang kita kenal sampai hari ini namanya Hamas itu. Lalu nanti akan muncul pertanyaan lagi, kenapa ada PLO gitu ya. Ternyata ikhwanifidin arsadukumullah, PLO atau organisasi pembebasan Palestina tadi itu adalah juga muncul saat negara-negara Teluk atau negara-negara Arab tetangga sudah mulai angkat tangan, lepas tangan, atau bahkan cuci tangan dari isu-isu kepalestinaan. Jadi negara-negara Arab sudah mulai tidak mau ikut campur dalam urusan Palestina. Itu enggak sekarang aja, itu bahkan sudah dirasakan sebelum Hamas itu dilahirkan. Jadi kekecewaan karena negara-negara Arab sudah mulai tidak mau ikut campur dengan isu kepalestinaan, muncullah PLO, organisasi pembebas Palestina. Perjuangan PLO yang dianggap tidak efisien akhirnya mengundang kekecewaan juga di tengah masyarakat Palestina saat itu, sehingga muncullah Hamas. Jadi kalau hari ini secara normalisasi ada semacam, ya seakan-akan mereka itu atau negara-negara tetangganya seakan tidak peduli atau seakan tutup mata, yaitu hanya efek saja kalau menurut saya, efek dari sejarah yang sekian lama itu, dari hubungan antara negara-negara Arab dengan Palestina itu sendiri. Akhirnya bahwa Palestina betul-betul belajar dengan berdarah-darah bahwa melakukan damai dengan orang Israel sampai detik ini hanya mengulur waktu, kapan waktu yang tepat Palestina dihabisi oleh Israel secara keseluruhan. Ini kita analisa seperti itu. Itu prolognya ya. Jadi saya akan
dalam prolog ini saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa kalau kita hanya membahas Palestina sejak 67, maka kita tidak akan kehilangan satu fase sejarah kenapa ada Hamas di Palestina, kenapa ada PLO di Palestina, dan kenapa negara-negara Arab sudah mulai hengkang atau tidak mau ikut campur dengan isu-isu Palestinaan sejak dulu. Ikhwani arsadukumullah, jadi saya awali berdirinya negara Israel ini dari Perang Dunia Pertama. Kita tahu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua adalah peperangan yang menyebabkan kekhilafan Turki Utsmani mulai lemah. Di dua perang besar ini Turki Utsmani banyak ditipu dan mengalami banyak kekalahan. Tepatnya tahun 1516 sampai 1918. Pada saat itu Palestina masih menjadi wilayah di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Jadi cukup lama ya, artinya cukup lama Palestina ini atau bumi Syam ini berada di bawah wilayah kekuasaan kaum muslimin, Turki Utsmani terutama ya. 1516 sampai 1918. Kemudian pada saat Palestina berada dalam kekuasaan atau di bawah wilayah kekuasaan Turki Utsmani, betul-betul kehidupan di Palestina sebagai kota suci tiga agama dari dulu, Muslim, Yahudi dan Nasrani, tidak ada persekusi dari segi apapun. Orang-orang Nasrani yang mau beribadah di gereja mereka dipersilahkan, karena di Gaza sendiri ada salah satu gereja tertua yang kemarin juga terkena ledakan gitu ya. Orang Yahudi mau ke sinagog juga dipersilahkan, tidak ada kesenjangan apapun. Walaupun memang Turki saat itu sedang belajar dari bagaimana orang-orang Yahudi di Madinah. Karena orang-orang Yahudi kalau dari dulu di Madinah, ketika mereka diberikan wewenang mengurus sesuatu yang sifatnya strategis, baik itu keuangan global atau politik global, maka itu akan cenderung membahayakan kaum muslimin. Dan itu dipelajari Turki Utsmani. Sejak kaum muslimin berada di Madinah, itu karakter Yahudi kalau memimpin menjadi pemegang otoritas dari keuangan dunia atau bahkan politik dunia, maka yang muncul adalah madorot-madorot dan bahaya-bahaya untuk kaum muslimin. Sehingga pada masa kekuasaan Turki Utsmani memang wajar sekiranya di bawah perlindungan penguasa muslim, orang-orang Yahudi dan Nasrani bahkan mendapatkan perlindungan beribadah di kota suci mereka, yaitu ya Al-Quds ya, sebagai ibu kota Palestina. Kemudian pada tahun 1916 ada perjanjian Sykes-Picot ini antara Inggris dan Prancis. Jadi memang waktu itu wilayah Arab secara keseluruhan, tadi saya sampaikan bahwa pasca Perang Dunia Kedua dan pasca Perang Dunia Pertama, kekuatan atau dominasi kekuatan muslimin Turki itu sudah mulai melemah. Maka negara-negara sebagai musuh kaum muslimin saat itu sudah mulai membagi-bagi wilayah. Termasuk dalam perjanjian Sykes-Picot ini antara Inggris dan Prancis ya. Mereka membagi negara bagian Arab, yaitu bekas kekuasaan Turki, karena saat itu setelah Turki banyak kalah, maka diambil alih oleh Inggris dan Prancis, maka mereka membagi wilayah. Di antara yang dibagi adalah Palestina dan Jordan di bawah kekuasaan Inggris, sedangkan Suriah dan Lebanon berada di bawah kekuasaan Prancis. Itu perjanjian itu terjadi 1916. Berarti ini jauh sebelum, beberapa tahun sebelum deklarasi negara Israel itu sendiri itu ya. Jadi runutannya tadi saya ingin membuat semacam skema berpikirnya bahwa ketika umat Islam yang berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani sudah mulai kalah, maka kekuasaan Barat sudah mulai membagi-bagi wilayah bekas kekuasaan Turki Utsmani, diantaranya adalah bumi Syam. Sehingga saat itu negara dibagi menjadi dua wilayah kekuasaan, Suriah dan Lebanon masuk di bawah kekuasaannya Prancis, sedangkan Palestina dan
Jordan itu di bawah kekuasaan Inggris itu ya. 1 tahun setelahnya, Perdana Menteri Inggris yang kita tahu ada deklarasi Balfour tahun 1917 itu ya. 1 hari setelah kaum muslimin kalah di Gaza. 1 hari setelah kaum muslimin kalah di Gaza, maka deklarasi Balfour ini membuat semacam janji kepada Yahudi saat itu bahwa Yahudi akan diberikan satu wilayah kedaulatan negara, pendirian negara Yahudi di wilayah Palestina. Karena sekali lagi wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Inggris saat itu, dan setahun setelah perjanjian antara Prancis dan Inggris tadi terjadi deklarasi Balfour yang kita kenal, dan di situ isi dari perjanjian itu sangat menyakiti kaum muslimin karena sehari setelah kaum muslimin kalah di Gaza, Inggris memberikan janji kepada Yahudi akan memberikan tanah, satu wilayah yang akan dijadikan negara berdaulat untuk orang-orang Yahudi di tanah Palestina. Nah, itulah kekuatan politik. Kekuatan politik itu walaupun kita kalau membahas itu pusing, tapi ternyata politik bisa mengubah arah dari sejarah itu sendiri. Termasuk sejarah Timur Tengah, terutama bumi Syam, 4 negara ini tidak lepas dari alur yang telah dibuat oleh Inggris dan Prancis. Oleh karena itulah, atas perjanjian Balfour inilah Inggris dan Prancis sampai hari ini tidak bisa dilepaskan dari 4 negara ini. Selalu ada kaitannya antara 4 negara ini dengan mantan penjajahnya, yaitu Inggris dan Prancis. Sehingga pada tahun 1917 sampai 1948 penjajahan resmi orang-orang Inggris di Baitul Maqdis, melakukan eksodus besar-besaran orang-orang Yahudi yang selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II itu terusir ke berbagai wilayah di negara bagian barat, itu dimigrasikan ke wilayah Palestina 1917 sampai 1948. Nah, itu pasca, padahal Perang Dunia Pertama belum selesai, tapi Inggris sudah memberikan mandat, ya, artinya udah memberikan janji kepada, belum ada Israel waktu itu, kepada Yahudi akan memberikan satu wilayah tanah yang nanti akan menjadi negara Yahudi berdaulat, itu di dalam wilayah Palestina. Kemudian 1918 sampai 1947 tadi eksodus besar-besaran orang-orang Yahudi dari luar wilayah Palestina didatangkan oleh Inggris ke Palestina. Disitulah dibentuk laskar-laskar Yahudi, laskar-laskar atau kelompok-kelompok militer. Menariknya Bapak Ibu sekalian, ini yang sering saya pengen sampaikan. Menariknya, ini kan 1918 sampai 1947. Artinya di situ melewati 1945, kemerdekaan Indonesia. Ketika kondisi Palestina sedang tidak baik-baik aja, orang Yahudi datang berbondong-bondong melalui kekuatan Inggris datang ke Palestina. Sampai tahun 47 itu, justru Mufti Amin Al-Husaini pada tahun 45 itu justru rela memberikan dukungan dan support atas kemerdekaan Indonesia. Ini yang saya bilang bahwa hubungan Indonesia dengan Palestina itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah. Karena saat kita membutuhkan dukungan dari beberapa negara berdaulat untuk mendeklarasikan kedaulatan NKRI, itu yang pertama kali mengaminkan adalah Mufti Amin Al-Husaini, dan itu orang Palestina. Padahal saat itu sekali lagi Palestina sedang tidak baik-baik aja karena sudah masuk orang-orang Yahudi dan sudah tercium bau-bau bahwa Yahudi akan mendeklarasikan negara di sana. Nah, pada tahun itulah mulai dirampas wilayah-wilayah, pembantaian-pembantaian, pengusiran-pengusiran sampai 1947 tadi itu, dan berkobarnya jihad waktu itu di bumi Palestina sampai pada tahun 1939 Syekh Izzuddin Al-Qassam gugur dalam satu peperangan. Lalu campur tangan PBB dan upaya agar berdirinya negara
Yahudi berdaulat. Tapi belum, karena ini masih 1947. Kemudian ikhwan fillah asadukumullah, 14 Mei 1948 jam 11.30 siang itu Inggris tarik mundur dari Palestina. Tapi dia sudah membuat semacam nota dinas bahwa Yahudi atau Israel harus mendeklarasikan negara berdaulat. Jadi mundurnya Inggris pada 14 Mei tadi tahun 1948 itu tidak mundur begitu saja, Pak. Dia masih menanamkan kaki tangannya, yaitu memerintahkan Israel mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara beberapa saat setelah Inggris mundur. Nggak pakai lama, Pak. 11.30 Inggris pulang kampung. Jam 4 sore Israel mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat. Kemudian disusul, diaminkan waktu itu oleh Uni Soviet, kemudian oleh Amerika, dan pada hari yang sama sebelum waktu malam berakhir diakui oleh PBB bahwa Israel adalah sebuah negara yang berdaulat. Cepat, Pak. Waktu itu padahal HP nggak secanggih hari ini, tetapi ternyata mereka punya jalur komunikasi yang begitu cepat sehingga dalam satu hari bersamaan dengan mundurnya Inggris dari Palestina, berdiri jugalah satu negara yang merupakan settingan Inggris dari awal, yaitu Israel. Pada saat itulah 1908 terjadi perang besar antara Israel atau Arab dengan melawan Israel waktu itu. Beberapa negara Arab bersekutu melawan Israel dan Israel berhasil menunjukkan taringnya sehingga mendapatkan kekukuhan lebih kuat di depan PBB. Dan saat itu terjadi peristiwa besar di dalam sejarah rakyat Palestina yang kita kenal dengan peristiwa Nakbah. Ratusan ribu kaum muslimin yang tinggal di wilayah Palestina terusir dari negaranya hingga tinggal di perbatasan-perbatasan Yordania, Lebanon sampai hari ini. Nah, itu yang kemarin kita temuin di perbatasan-perbatasan, di kamp-kamp pengungsian perbatasan, yaitu mereka adalah anak cucu dari orang-orang yang mengalami peristiwa 48. Kemudian kemudian Jordan waktu itu masih sekali lagi bahwa Raja Jordan yang pertama dia main mata dengan Inggris gitu ya, sehingga menusuk Turki Utsmani dari belakang sehingga dia mendapatkan satu wilayah juga yang hari ini kita kenal dengan wilayah Yordania. Itu juga punya sejarah kelam sehingga bahkan istrinya Raja Jordan pertama itu orang Inggris, Pak. Jadi kalau Bapak, kenapa sih negara Islam? Jadi saya pengen menyamakan persepsi bahwa hari ini orang-orang yang hari ini kita sebut sebagai negara Islam, saya kurang setuju karena yang Islam itu mayoritas penduduknya, kemudian atau pemimpin negaranya gitu. Tetapi secara sistem mereka tidak berdaulat secara mandiri karena mereka masih memikirkan banyak kekuatan-kekuatan besar yang berada di belakang Israel hari ini gitu ya. Jadi saya bilang kalau misalnya Turki saja, ini pendapat subjektif saya ya. Artinya kalau Turki saja menghadapi Israel, pada dasarnya bukan hanya Turki yang menghadapi Israel, tetapi negara-negara yang berada di belakang Israel. Ada Prancis, ada Jerman, ada Inggris dan Amerika, itulah yang akan bermain gitu ya. Makanya hari ini yang diberikan oleh negara-negara tetangga Palestina adalah ya bantuan logistik. Walaupun sampai hari ini belum bisa dibuka itu gerbang Rafah. Itu 48. Kemudian Jordan berhasil menguasai tepi barat. Kalau Bapak Ibu lihat peta itu, tepi barat itu berseberangan langsung dengan Jordan, hanya dipisah dengan Laut Mati gitu ya. Maka kalau Bapak Ibu nanti masuk ke Al-Quds itu kalau lewat darat, lewat Jordan itu Bapak Ibu lewat atas mengelilingi Laut Mati, masuk melalui tepi barat, nanti ke Bethlehem dan lain sebagainya. Kemudian lebih dari 3/4 penduduk Palestina mengungsi sejak tahun itu ke Lebanon, ke Suriah, ke Jordan, ke tepi barat, dan ada juga yang di jalur Gaza.
Sekali lagi, dulu pusat pemerintahannya Al-Quds. Setelah terusir, mereka sebagian ke masing-masing negara yang saya sebut tadi, dan diantaranya sebagian ke jalur Gaza. Kemudian ikhwani arsadukumullah, saat itulah perang 6 hari terjadi, berlalu 1948, 49 terus sampai 1967. Terjadi perang besar lagi. Perang 6 hari, Irak, Suriah, Mesir, Jordan bergabung melawan Israel. Dengan kekalahan telak juga pada negara Arab. Negara Arab waktu itu kalah melawan Israel. Sampai-sampai dari perang itu Semenanjung Sinai ya, dan pegunungan Golan itu dikuasai Israel. Jadi saya kemarin ke sana itu saya melihat secara peta Pak, seharusnya itu masuknya wilayah Suriah atau wilayah Jordan, Palestina ya. Tetapi ternyata Golan hari ini sudah masuk ke dalam wilayah Israel. Yang dari Golan itu nanti ada sungai itu nanti masuk ujungnya ke Tiberias, di mana Tiberias, kalau Bapak Ibu ingat hadis Nabi yang kalau sungai Danau Tobaria itu kering, maka tunggulah kiamat. Maka ada anekdotnya, jokesnya mahasiswa usil di Jordan itu, kalau dia habis nakal itu lihat ke Danau Tiberias Pak, kalau airnya masih banyak, oh tobatnya nanti aja lah katanya, kiamat masih lama katanya. Itu jokesnya orang-orang Jordan, karena secara nubuah bahwa Danau Tiberias ini memang seperti itu. Dan hari ini itu masuk ke wilayah Israel, sebagian masuk ke Jordan, sebagian masuk wilayah Israel. Kemudian tepi barat dan jalur Gaza jatuh juga ke tangan Israel. Al-Quds jatuh ke tangan Israel. Lebih dari 300 warga kaum muslimin hijrah ke Jordan dan tempat-tempat yang ada di sekitarnya. Ini tambahan dari tahun 48 sampai 67. Ini tambahan peristiwa Nakbah. Kemudian meluasnya perampasan tanah dan pembangunan pemukiman ilegal dari orang-orang Israel yang selalu mengambil tanah kaum orang-orang Palestina. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat peta Palestina semakin tahun sejak 1948 sampai hari ini senantiasa menyusut dan berkurang karena senantiasa diambil paksa oleh Israel. Kemudian intifadah pertama ini perang besar juga terjadi. Ini ada pemicunya. Waktu itu ada satu truk Israel sengaja menabrak mobil sipil, lalu 4 orang meninggal. Lalu di situ ada demonstrasi besar-besaran dari orang Palestina, sampai terjadi kerusuhan besar juga. Nah, disitulah Hamas dibentuk. Jadi 1987 ya, Hamas dibentuk oleh Syekh Ahmad Yasin di jalur Gaza, memulai perlawanan melalui jalur militer. Jadi awal mulanya seperti itu. Jadi karena kekecewaan terhadap PLO yang tidak kunjung menyelesaikan masalah Palestina, Syekh Ahmad Yasin mendirikan Hamas waktu itu. Intifadah mereda tahun 91, berhenti dengan ditandatanginya perjanjian Oslo tahun 1993. Jadi intinya dalam perjanjian itu Israel dan PLO, ini Fatah maksudnya, ini mengangkat satu presiden yang disepakati oleh Israel. Jadi mengangkat presiden saja itu harus persetujuan Israel, Pak. Sejak saat itu tuh, sejak 1993 antara Israel dengan PLO, ini Fatah ini yang ada di Ramallah hari ini, mereka membuat satu perjanjian mengesahkan presiden Palestina tapi atas persetujuan Israel. Tapi sekali lagi Hamas yang ada di Gaza yang didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin nggak terima, karena itu hanya akan menyengsarakan kaum muslimin, kemudian hanya akan membentuk pemerintah boneka, kemudian Al-Quds atau Masjidil Aqsa juga tidak bisa diakses oleh umat Islam kalau seperti itu. Maka Hamas menolak perjanjian Oslo itu. Lalu ikhwani arsadukumullah, itu intifadah kedua sehingga terjadi perang besar. Intifadah kedua tahun 2000. Itu disebut juga dengan intifadah Al-Aqsa. Kenapa? Karena perang itu pecah ketika
Waktu itu Ariel Sharon masuk ke Masjidil Aqsa bersama para pengawalnya yang mengakibatkan demonstrasi juga di sekitar wilayah Al-Aqsa. Nah, pada saat itu mungkin Bapak Ibu tahun 2000 pernah lihat ada video viral di jagat maya di mana ada seorang anak kecil yang bersembunyi di balik tong sampah dengan kakaknya, itu namanya Muhammad Durroh itu ya. Itu viral pada waktu itu. Dan itu dia orang sipil umur 11 tahun bersembunyi di balik tong sampah dan ditembak mati. Nah, itulah yang akhirnya memuncak intifada kedua di antara Gaza dan antara Palestina dan Israel. Nah, setelah saat itu Palestina menggunakan pesawat tempur untuk menghancurkan rumah-rumah dan pemukiman di wilayah Gaza. Dan sejak saat itulah Hamas mengawali pembuatan roket-roket untuk melawan kekejaman Israel waktu itu ya. Kemudian tahun 2002 sampai 2005. Tahun 2002 sampai 2005 Amerika atau Uni Eropa ya, Rusia dan PBB waktu itu membentuk sebuah inisiatif untuk konflik Israel Palestina ini. Di antara putusan atau hasil dari pemikiran mereka adalah mereka berinisiatif untuk membuat satu perdamaian yang perdamaian ini akhirnya disebut sebagai peta jalan damai. Resolusi ya. Namun isinya ternyata banyak merugikan bangsa Palestina karena ini semacam resolusi dua negara. Biarlah negara Palestina itu menjadi dua negara, negara Arab dalam hal ini kaum muslimin, wilayahnya Gaza dan sekitarnya. Kemudian ada Israel, wilayahnya ya Tel Aviv dan yang berada di sekitar Al-Quds hari ini. Orang Hamas nggak mau juga, artinya dikasih solusi tapi seakan-akan solusinya menguntungkan sebelah pihak. Sehingga orang-orang yang di Gaza tidak terima dengan resolusi PBB yang saat itu diusung oleh beberapa negara barat gitu ya. Lalu tanggal 22 Maret 2004, Syekh Ahmad Yasin terbunuh, gugur dalam serangan helikopter waktu itu. Tahun 2005 diadakan pemilu. Mahmud Abbas menjadi pemimpin pemerintahan yang diakui oleh Israel. Jadi Mahmud Abbas naik sebagai seorang presiden Palestina yang diakui oleh Israel, tapi Hamas tidak terima karena memang ini pemerintahan bentukannya Israel. Sehingga pada tahun 2006 Hamas mencoba masuk ke jalur politik dengan ikut pemilu dan menang Hamas waktu itu. Tetapi waktu Hamas menang pemilu, Israel menganggap bahwa Hamas ini kelompok terlarang sehingga tidak boleh ikut pemilu, sehingga hanya 1 tahun kemudian masa kekuasaannya Hamas waktu itu digulingkan oleh Israel. Dan waktu itu yang Bapak Ibu mungkin pernah dengar Ismail Haniyah ya, yang menjadi wakil dari Hamas untuk menjadi presiden, tetapi pada tahun berikutnya yaitu 2007 pemerintah Israel membubarkan pemerintah yang dimenangkan oleh Hamas pada pemilu tahun 2006. Sehingga saat itu terjadi bentrokan hingga Gaza dikuasai total oleh Hamas hingga saat ini. Jadi sejak 2007 Hamas full menguasai wilayah Gaza, kemudian Israel dengan wilayah jajahannya, sehingga perang yang terjadi biasanya kalau biasanya ada polemik Bapak Ibu sekalian. Misalnya Ramadan, orang-orang i'tikaf kemudian diusir, ada yang dipukul, bahkan ada yang ditembakin. Kemudian muncul reaksi dari Gaza, ngasih peringatan ke Israel. Kemudian saling perang. Ya begitu. Hampir setiap tahun dan hampir setiap saat. Dan 7 Oktober 2023 kemarin menjadi salah satu perang terbesar sepanjang berdirinya negara Israel 1948. Jadi seperti itu Ikhwani Fillah secara umum gambaran tentang sejarah kelam berdirinya Israel. Jadi Israel lahir tidak sekonyong-konyong, tetapi
banyak negara yang bermain, banyak kepentingan yang bermain. Maka kalau hari ini kita memikirkannya adalah politik internasional, ya capek dan nggak wewenang kita mungkin. Kalau hari ini misalnya seluruh TNI, seluruh Polri, bahkan Presiden Indonesia mengecam, ya kita memang hari ini masih bisa sampai itu untuk membantu Palestina secara militer. Belum ada negara yang berani sampai hari ini. Lebanon misalnya, yang berbatasan langsung dengan Palestina ya hari ini, itu pun secara negara, atas nama negara mengirimkan bantuan militernya nggak ada. Palingan ada ya kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon itu yang membantu, itu pun tidak atas nama negara. Jadi memang sulit. Maka memang hari ini kita bagaimana memikirkan para korban saja, anak-anak yang jadi korban, perempuan, orang-orang tua, masjid, rumah sakit yang juga hari ini menjadi sasaran ledakan, ya rumah sakit, masjid, sekolah. Yang tadi malam itu besar juga tadi malam peristiwanya di Mukhayyam Al-Jabaliyah atau Camp Jabaliyah, itu juga korbannya puluhan. Kemudian ada masjid satu yang hancur juga. Jadi seakan-akan tidak ada tempat yang aman hari ini. Yang kita pedulikan ya itu, yang kita doakan para korban. Sekali lagi terlepas dari segala macam bentuk isu politik internasional, para korban, anak-anak yang mereka hari ini kekurangan air, kekurangan obat-obatan, kekurangan makanan, dan wallahu alam sampai kapan blokade dan gerbang Rafah masih ditutup, wallahu alam sampai kapan. Yang jelas kita tahu Presiden As-Sisi hari ini, Presiden Mesir, pada periode sebelumnya dia adalah komandan militernya Mursi, kemudian Mursi dikudeta, hari ini As-Sisi menjadi presiden dan dia dekat dengan Israel. Walaupun gerbang Rafah itu berbatasan langsung antara Gaza dengan Mesir, tetapi untuk membuka gerbang Rafah Mesir nggak berani kalau tidak ada otorisasi dari Israel. Jadi seperti itu. Kenapa Mesir nggak nampung para pengungsi saja? Ya ini urusannya politik internasional. Nggak tahu apa pertimbangannya As-Sisi untuk tidak membuka negaranya menjadi tempat pengungsian. Kenapa Lebanon juga diam aja? Ini juga urusannya politik internasional. Kenapa Jordan? Jangankan Jordan sejak awal saja dia main belakang dengan Inggris ya untuk mendirikan satu negara sendiri gitu. Suriah, apalagi Suriah hari ini sedang dalam kondisi konflik juga. Sisanya nggak ada, belakangnya laut. Saudi juga sampai hari ini masih ngasih makanan dan bahkan kain kafan yang dikirimkan oleh Saudi. Jadi kita mau berharap ke siapa? Ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang jelas. Kita sebagai seorang muslim yang jauh dari Palestina, hari ini tugas kita hanya mendoakan kalau ada rezeki berlebih ya dititipkan rezekinya. Kemudian dengan senantiasa melihat bahwa masalah yang hari ini dihadapi oleh muslim Palestina adalah masalah kita juga. Saya sering mengingatkan bahwa isu Gaza hari ini itu 3 hal yang terkait dengan kita. Satu, isu agama, karena memang di Gaza mayoritas muslim. Kita tahu mereka yang meninggal orang tuanya, meninggal anaknya senantiasa juga bertasbih, mengucapkan hauqala la haula wala quwata illa billah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu ucapan-ucapan orang-orang beriman. Walaupun yang menjadi korban juga ada dari kalangan orang-orang Kristen di Gaza. Yang kedua, hubungan dengan kita adalah hubungan NKRI. Kita pernah berhutang terhadap kemerdekaan NKRI dari Mufti Palestina saat itu Syarif Amin Al-Husaini. Adzan ya? Gak ada waktu untuk sesi tanya jawab. Karena ya saya pengen menyampaikan ini kepada umat sekalian agar hari ini kita menepis isu siapa Hamas atau bagaimana kok Iran, Syiah ikut-ikutan. Ya menepis itu semua. Kita fokus pada begitulah sejarah berdirinya negara Israel, kelam sejarahnya, sampai hari ini juga kelam, dan kita fokus kepada bagaimana korban-korban itu
berjatuhan hari ini dan kita berada di pihak orang-orang yang terdolimi tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini bisa membuka wawasan kita semua dan tentunya menambah kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Saya akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.